Ya, kita kembali lagi ke aplikasi selanjutnya. Untuk aplikasi selanjutnya adalah aplikasi BUMDes Bina Pakis yang ada di daerah Pekalongan. BUMDes Bina Pakis ini adalah badan usaha milik desa di Pekalongan. Jadi di dalam BUMDes di sini ada point of sale atau penjualan secara retail, dan ada beberapa kategori-kategori yang nantinya akan masuk di dalam pencatatan BUMDes. Nah, oke, langsung saja untuk ke aplikasi BUMDes. Di sini halaman pertamanya adalah halaman login, karena ini aplikasi internal. Kembali lagi, kalau kita dari aplikasi internal berarti tidak mengutamakan ada tampilan depan atau halaman depan atau front end, tapi langsung masuk ke form login. Nah, ini form loginnya seperti biasa, ada username dan password dan ada tombol login. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kita masukkan username dan masukkan password. Kalau sudah dimasukkan, kita klik login. Nah, ini adalah tampilan utama aplikasi BUMDes Pakis Putih. Jadi tadi saya login dengan menggunakan level administrator, jadi akan muncul semua menu yang ada di aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini ada menu master, ada menu transaksi, ada menu kantor, ada menu cicilan, ada menu rekap, ada menu laporan dan logout. Di dalam setiap menu ada sub menu. Jadi di master di sini ada beberapa sub menu, yaitu manajemen user, kategori barang, satuan barang, supplier, dan data barang. Sedangkan di menu transaksi ada sub menu penjualan barang, ada pembelian barang, ada sub menu pengeluaran. Di menu kantor ada retribusi pasar, ada internet, ada RT/RW net, ada layos atau teratak. Di menu cicilan itu ada cicilan penjualan dan cicilan pembelian. Selanjutnya di menu rekap, rekap ini mengatur beberapa sub menu yang ada di transaksi dan kantor. Di sini ada rekap penjualan, rekap pembelian, rekap retribusi pasar, rekap internet, rekap layos, dan rekap pengeluaran. Terus ada menu laporan dan logout. Oke, itu menu-menu dan sub menu yang ada di aplikasi BUMDes. Kita coba ke menu master dan sub menu manajemen user. Di sub menu ini kita akan menampilkan data-data pengguna atau yang bisa mengakses aplikasi ini. Levelnya sementara ada dua, jadi ada administrator dan kasir. Di menu ini ada tombol tambah, ada menu untuk yang menampilkan tampilan, layout tampilan, ada tombol edit dan tombol nonaktifkan. Jadi cuma kita klik tambah pengguna di sini, cuma Abdillah, username Abdillah, jadi ada nama, username, password 2 kali ya, terus level, ada admin atau kasir. Kita pilih admin. Iya, setelah disimpan maka akan ada notifikasi pengguna berhasil ditambahkan. Nah, kamu akan muncul nama, username, password, dan lain sebagainya. Di sini ada menu edit dan nonaktifkan. Ini kalau edit nanti tinggal kita edit. Nonaktifkan berarti posisinya usernya tidak dihapus, tetapi hanya dinonaktifkan. Nonaktifkan itu berfungsi untuk pengguna tersebut tidak hilang, tetapi
tidak juga bisa login atau tidak bisa masuk ke sistem. Oke, submenu selanjutnya adalah kategori barang. Di kategori barang ini seperti submenu yang lain, ada tampil, tambah, edit, dan hapus. Jadi kategori barang ini yang nantinya masuknya ke point of sale atau penjualan barang retail ya. Kategori barang di sini nanti yang akan terhubung dengan data barang. Nah, kita coba untuk menambah kategori. Semua di sini kita masukkan tes, kita simpan, maka sudah muncul kategori tes, sudah tersimpan. Nah, semua diedit di sini kita ganti dengan kategorinya coba, maka kita update, maka sudah berhasil dirubah atau diganti. Kalau hapus berarti dihapus. Sementara kita tidak menghapus dulu untuk memastikan bahwa submenu kategori barang ini terhubung dengan submenu data barang. Oke, selanjutnya di menu master di sini ada satuan barang. Satuan barang ini juga terhubung dengan data barang. Tampilannya sama, hampir sama seperti kategori barang. Kita tambahkan saja semua di sini satuannya. Kalau yang sudah ada pieces sama kantong, di sini semua bungkus. Kita masukkan bungkus, kita simpan, maka akan tampil. Bisa diedit dan bisa dihapus. Oke, selanjutnya ada supplier. Supplier ini nanti berhubungan dengan pembelian barang. Jadi submenu data supplier ini yang nanti akan terhubung dengan data pembelian. Oke, kita tambahkan di sini baru ada dua. Kita tambahkan semua nama suppliernya semua Zaki, alamatnya Semarang, nomor teleponnya. Kita coba, kita simpan. Sama ya, ada edit dan hapus. Jadi nanti ini yang akan masuk, kita coba di menu pembelian. Selanjutnya di submenu di menu master ada submenu data barang. Nah, ini tampilannya. Di data barang ada berbagai macam barang-barang yang nanti akan dijual. Oke, kita coba tambahkan semua nama barangnya. Ini nama barangnya, kita tes seumpama sepatu, kategorinya. Nah, coba ini sudah masuk. Jadi di kategori tadi, di submenu kategori barang tadi terhubung dengan data barang ini, jadi sudah dinamis. Terus satuannya sepatu seumpama, ini jangan sepatu ya, kalau seumpama rokok. Kategorinya coba, satuannya bungkus, sudah masuk dari submenu satuan tadi. Harga pokoknya ini harga pokok, harga pembelian 20.000, harga ecerannya 25.000, jadi selisih 5.000. Untuk harga grosisnya semua 23.000. Stoknya karena ini belum masuk ke pembelian, asumsinya bahwa program ini dibuat atau akan digunakan ketika posisi sudah ada tokonya. Jadi semua stoknya ada 20. Kita simpan, kita cari tadi rokok sudah ada, kode barangnya sudah menyesuaikan. Nah, ini untuk kode barang di sini kalau karena di BUMDesnya belum, kita tidak menggunakan barcode, jadi kode barangnya kita setting di sistem. Jadi nanti dia akan mengikuti, menyesuaikan jumlah data barang. Dia akan mengenerate atau
membuat sendiri kode barang tersebut. Kalau semua nanti menggunakan sistem barcode, berarti nanti barcode-nya yang kita scan, kode barangnya menggunakan barcode. Nama barangnya rokok, satuannya bungkus, harga pokoknya 20.000, harga eceran 25.000, harga grossnya 23.000, stoknya 20, kategorinya coba. Bisa diedit dan bisa dihapus untuk master barang. Nah, di dalam master ini yang bisa memasukkan hanya administrator, karena tidak semua karena kita batasi aksesnya. Ini untuk data barang. Oke, menu selanjutnya adalah menu transaksi. Di dalam menu transaksi ini ada 3 sub menu ya: penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Oke, di dalam penjualan barang di sini kita semua ada transaksi. Kita menggunakan barang yang barusan kita input tadi, semua tadi rokok. Nah, karena kembali lagi karena sistemnya ini belum menggunakan barcode, jadi pilihannya adalah menggunakan combo box atau pilihan, tapi tetap ada menu pencarian. Jadi untuk mempercepat proses, rokok, nama barang rokok, bungkus, stoknya 20, diskon harganya 25.000, diskonnya 0. Ini semua diskon bisa diisi. Terus jumlahnya semua di sini ada 2 transaksi. Penjualannya mau eceran atau grosir, ini nanti akan menyesuaikan. Semua eceran harganya 25.000, kalau grosir berarti tadi 23.000. Oke, kita menggunakan eceran, kita klik oke. Nah, harganya 25.000, kuantitinya 2, subtotalnya 50.000. Jika ternyata salah, kita tinggal klik batalkan. Ketika klik batalkan berarti posisinya tidak jadi dibeli atau di cancel, kira-kira seperti itu. Terus total belanjanya otomatis dari subtotal. Kalau semua ada lebih dari barangnya lebih dari 1, dia akan ke bawah di sini, dan total belanjanya akan menyesuaikan total dari semua subtotalnya. Terus jenis pembayarannya ada tunai dan kasbon. Nah, di sini kalau tunai berarti selesai, kalau kasbon berarti ada nanti akan terhubung dengan menu cicilan di sini. Oke, karena kita coba untuk masuk ke menu cicilan, berarti kita klik kasbon. Kalau tunai berarti selesai, transaksi selesai. Nah, untuk kasbon nominalnya harus disesuaikan karena biar tidak ada pengembalian. Jadi kembaliannya 0. Kalau sudah diisi, kembaliannya 0 dengan kasbon. Kalau menggunakan tunai boleh, semua uangnya memang 100.000, berarti ada kembalian. Semua di sini 100.000, jadi kembaliannya 50.000. Nah, karena kita menggunakan kasbon, berarti nominalnya harus sesuai dengan total belanjanya. Oke, kita masukkan nominalnya 50.000, kita simpan. Nah, transaksi berhasil. Silakan cetak faktur penjualan. Nah, ketika diklik print, maka akan muncul di sini nota. Nah, nota ini sudah kita sesuaikan dengan nota kecil yang hampir sama seperti di toko-toko retail yang sudah ada ya. Jadi tinggal nanti konekkan dengan print, dihubungkan dengan print, nanti tinggal di print, dia akan langsung masuk ke print dan akan dicetak. Oke, karena ini tidak ada print, kita lewati proses ini. Terus selanjutnya ada pembelian barang. Nah, pembelian barang ini berfungsi untuk ketika kita stok kita menambah stok, kira-kira seperti itu. Nomor faktur otomatis, suppliernya semua tadi Zakina ini yang saya singgung di menu master tadi. Jadi supplier ini dia akan dinamis menyesuaikan dengan data yang ada di dalam master supplier. Oke, Zaki di sini suppliernya, tanggalnya tanggal sekarang, kode barangnya kita sesuaikan, kode barang kita pilih, semua tadi rokok. Berarti asumsinya rokok tadi awalnya stok 20, sudah ada pembelian
penjualan 2 berarti sisanya 18. Oke, klik rokok. Nama barangnya rokok, satuannya bungkus. Nah, di sini harga pokoknya 20.000. Harga pokoknya bisa diganti atau kita menyesuaikan master. Harga jualnya juga bisa diganti atau menyesuaikan master. Nah, ini jumlah adalah quantity, jumlah dari pembelian kita. Semua rokok kita tambah 5. Klik OK, maka akan muncul nama barangnya rokok, satuannya bungkus, harga pokoknya 20.000, harga jualnya 25.000, jumlah belinya 5, totalnya 100.000. 20 kali 5 ya, 100.000, total belanjanya 100.000. Kalau kita jenis pembayarannya kalau tunai berarti posisi program selesai, jadi tidak ada transaksi selanjutnya. Nah, karena kita nanti ada menu cicilan di sini, kita menggunakan kasbon. Gunanya ketika nanti tagihan atau hutang kita, hutang toko ke supplier bisa dilanjutkan. Kita klik kasbon, kita simpan. Nah, pembelian berhasil disimpan ke database. Berarti posisinya sudah masuk. Untuk melihatnya, kita masuk ke data barang, kita cek rokok. Rokok di sini stoknya 23. Berarti sudah menambah ya. Posisinya sudah menambah. Jadi setelah pembelian langsung dimasukkan ke sistem, dia akan menambah. Yang awalnya 20, ada penjualan 2, jadinya 18, terus ada pembelian 5, berarti jadi 23. Jadi posisi stok sudah otomatis terkurang atau tertambah menyesuaikan dengan transaksinya. Selanjutnya kita kembali lagi ke sistem. Di menu transaksi ada submenu pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini ya nanti hubungannya sama admin ya, admin Bumdes. Jadi di transaksi pengeluaran di sini nanti akan mencatat semua pengeluaran yang ada di dalam Bumdes, baik itu rutin, non rutin dan lain-lain. Nah, pengeluaran ini yang nantinya akan di-matchkan atau disandingkan di dalam laporan laba rugi, jadi pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran di sini berarti di luar pembelian ya, karena pembelian sudah masuk di transaksi submenu pembelian barang. Oke, kita contohkan untuk transaksi pengeluaran ada tambah pengeluaran di sini. Nah, jenis pengeluarannya di sini ada 3, ada gaji, pengeluaran rutin dan pengeluaran lain-lain. Gaji di sini berasumsi bahwa karyawan Bumdes di luar struktural desa itu ada penggajiannya. Terus ada pengeluaran rutin, contohnya pembayaran internet, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Pengeluaran lain-lain ini berfungsi di luar dari gaji dan pengeluaran rutin. Oke, kita contohkan pengeluaran rutin. Nominalnya berapa? Seumpama 100.000. Tanggalnya seumpama tanggal sekarang, keterangannya pembelian ATK Bumdes seumpama. Kita isi terus kita simpan. Nah, di sini sudah muncul jenisnya pengeluaran rutin, nominalnya 100.000, tanggalnya ini, terus keterangannya pembelian ATK Bumdes. Terus ada notifnya, data transaksi pengeluaran berhasil ditambahkan. Oke, itu untuk submenu pengeluaran di menu transaksi. Selanjutnya ada menu kantor. Di menu kantor ini akan mencatat beberapa data kantor Bumdes. Jadi ada retribusi pasar, internet, dan layos atau teratak. Retribusi pasar di sini berarti transaksi harian ya. Jadi di sebuah desa kan biasanya ada pasar. Nah, di pasar itu ada retribusi. Nah, di dalam retribusi itu kebanyakan
desa memang dicatat manual. Nah, ini kita sediakan gunanya untuk semuanya terdata, tercatat di dalam sistem. Oke, kita coba tambah retribusi. Ditambah akan menu akan muncul form untuk menambah retribusi pasar. Yang pertama nih jenis retribusinya, jadi macam-macam, nanti kita bisa menyesuaikan untuk jenis retribusinya. Di sini contohnya ada 1000, 1500, ada 3000. Contohnya 1000 input jumlahnya semua jumlahnya ada 30 karcis ya, karcis retribusi. Nanti totalnya akan otomatis. Terus kita isi tanggalnya, keterangannya, semua penarikan retribusi rutin. Harinya semua hari Senin. Tanggalnya sudah ada ya. Terus kita klik simpan. Maka akan tampil di sini notifnya dulu, data retribusi pasar berhasil ditambahkan. Jenisnya 1000, jumlah retribusinya 30, tanggal ini totalnya 30.000. Perkalian dari jenis dan jumlah. Keterangannya di sini. Nah, untuk menu retribusi pasar di dalam BUMDes nanti kalau di sisi administrator akan muncul edit dan hapus, tetapi untuk operatornya nanti tidak ada menu edit hapus, jadi hanya menambahkan. Pertanyaannya bagaimana kalau ada kesalahan input? Nah, lapor ke administrator atau ke pengelola BUMDes, baru bisa dieditkan atau dihapuskan. Ini untuk submenu retribusi pasar. Selanjutnya ada internet. Nah, internet ini fungsinya, jadi di BUMDes Pakis Putih ini dia menyediakan voucher-voucher internet yang bisa dibeli oleh warga. Jadi ini salah satu pemasukan dari BUMDes. Ini kita contohkan tambah internet. Di jenisnya ada harian, mingguan atau bulanan. Kita coba mingguan. Nominal harganya. Nah, nominal ini beda-beda karena tergantung bandwidth atau bandwidth kecepatan internet. Semua nominalnya untuk mingguan ini 20.000. Nah, di sini akan muncul jumlahnya berapa, vouchernya ya, semua jumlahnya 2. Totalnya nanti otomatis, tanggalnya kita isi, keterangan voucher internet untuk mingguan. Setelah kita isi, kita klik simpan, maka akan muncul nominalnya 20, jumlahnya 2, totalnya adalah 40.000. Ya, menu selanjutnya itu ada layos atau teratak. Nah, kebetulan BUMDes ini ada pemasukan di sisi layos atau penyewaan teratak. Kita klik tambah layos, tanggal kita isi tanggalnya, nominalnya semua nominal penyewaannya ya, semua 100.000. Keterangannya dipinjam, disewa oleh Pak Zaki untuk 2 hari. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Kita klik simpan, maka akan muncul nominalnya 100, tanggalnya dan keterangannya. Ini juga sama di dalam layos ini. Aksi tidak ada kalau di operator, kalau di pengelola ada, jadi hanya bisa menambah kalau di sisi operator, tapi kalau untuk pengelola dia aksesnya full. Ini untuk menu kantor. Jadi kantor ini jadi ada retribusi pasar, internet, dan layos ini adalah semuanya pemasukan dari BUMDes. Baik, selanjutnya di menu cicilan ada 2 submenu, yaitu penjualan dan pembelian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi menu transaksi pembelian ataupun penjualan, ketika
di sisi menu penjualan atau pembelian di sini ya, kita memilihkan kasbon, berarti ya dia akan masuk ke cicilan. Tapi kalau menggunakan tunai berarti tidak masuk di menu cicilan. Oke, kita coba di cicilan penjualan. Penjualan di sini nanti akan muncul data-data yang posisinya adalah kasbon atau dicicil. Jadi ini contohnya ada 3, kebetulan yang 2 belum selesai, masih ada kekurangan, yang 1 sudah lunas. Jadi dia akan otomatis tampil ketika di sisi penjualan tadi diisi statusnya adalah kasbon. Nah, yang tadi kita contohkan adalah rokok, ini 50.000. Kita klik cicilan, maka akan muncul form untuk menginput cicilannya. Mama ini tanggalnya, jenis penjualannya eceran, tanggalnya ini, nominal cicilan untuk mama, nominal cicilannya 20.000, keterangannya cicilan pertama. Kita update, maka akan terupdate di sini atau berubah posisi nomor faktur tanggal ini. Untuk rokok totalnya 50.000, cicilannya 20.000, maka kekurangannya adalah 30.000. Selama kekurangan belum 0, dia masih ada menu untuk cicilan, tapi kalau sudah 0 dia akan lunas. Ini untuk cicilan penjualan. Selanjutnya, sub menu selanjutnya adalah cicilan pembelian. Cicilan pembelian ini sama seperti penjualan tadi ya. Jadi akan muncul pembelian yang posisinya adalah kasbon. Nah, tanggal yang sekarang itu adalah kita kasbon 100.000. Kita coba untuk menyicil ke supplier. Kita isi semua nominal cicilannya adalah 50.000. Keterangannya diisi cicilan pertama. Kita update. Nah, di sini cicilannya 50.000, kekurangannya adalah 50.000 karena totalnya adalah 100. 100 dikurang 50 sama dengan 50.000. Ini untuk cicilan pembelian. Selanjutnya ada rekap. Rekap di sini adalah menampilkan semua transaksi. Ini ada penjualan eceran, pembelian, retribusi pasar, sampai dengan pengeluaran. Modelnya hampir sama semua. Penjualan, pembelian, nah ini sama semua. Retribusi pasar, internet, layos, dan pengeluaran. Semuanya sama. Cuma pendataan di sini filternya juga bisa kita pilih tanggalnya, semua tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Kita cari, dia akan muncul yang kita pilih tanggalnya. Jadi hasil pencarian dari 1 Agustus sampai tanggal 7 itu ada pengeluaran ini 100.000. Ini untuk rekap semuanya sama. Jadi saya contohkan satu saja untuk mempersingkat waktu. Terus menu yang terakhir adalah laporan. Nah, laporan ini tampilannya langsung by tanggal. Jadi kita pilih tanggalnya, tanggal awalnya, tanggal 1 sampai tanggal 7 semua. Kita klik cari laporan laba ruginya, maka akan muncul pendapatan dan pengeluaran. Di sini di dalam pendapatan, jadi penjualan tadi, penjualannya di antara tanggal 1 sampai tanggal 7 itu ada 50.000. 50.000 ini asumsinya total keseluruhan. Jadi summary atau total dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu ada penjualannya totalnya ada 50.000. Terus pendapatan dari pasar itu 30.000, pendapatan dari internet 40.000, layosnya 100.000, maka total pendapatan adalah 220.000. Terus untuk pengeluaran di sini, pengeluarannya ada pembelian tadi barang ya 100.000, pengeluaran lain-lain karena tidak ada 0, gajinya
0, pengeluaran untuk gaji, pengeluaran rutinnya 100.000, maka total dari pengeluaran adalah 200.000. Nah, laba bersih untuk bulan ini itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, yaitu 220 dikurangi 200 sama dengan 20. Jadi program ini sudah mencatat, menampilkan posisi kita BUMDes di sini rugi atau untung, itu sudah dicatat di sini. Nah, ini kira-kira jadi aplikasi untuk BUMDes, jadi tidak menutup kemungkinan untuk BUMDes yang lain hampir sama, tinggal kita sesuaikan pendapatan dan pemasukannya dari mana. Intinya adalah program di sini sudah mencakup itu, karena di dalam laporan laba ruginya sudah memperlihatkan pendapatan maupun pengeluaran. Kalau sudah, yang terakhir adalah logout. Kita akan keluar dari sistem. Ketika klik logout akan menampilkan halaman awal atau halaman login. Nah, sekian dari demo aplikasi BUMDes. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas aplikasi yang lain. Terima kasih.